Bro, gue lihat anak-anak sekarang stresnya ngeri. HP penuh notif, tapi hati kosong. Karena mereka sibuk ngurusin hal yang sebenarnya nggak penting. Waktunya habis buat drama yang bahkan bukan hidup mereka. Terus harus gimana dong? Simple. Lu atur pikiran lu sendiri dulu. Kalau kepala lu berantakan, hidup lu ikut berantakan. Setelah percakapan Marcus Aurelius dan Epictetus tadi, kita sebenarnya sedang diajak melihat sesuatu yang sering kita lupa, bahwa hidup hari ini, meski penuh teknologi, notifikasi, dan tuntutan sosial, tetap punya pola yang sama seperti ribuan tahun lalu. Manusia tetap khawatir, tetap gampang tersinggung, tetap panik soal masa depan, tetap takut kehilangan. Bedanya, kalau dulu musuhnya adalah peperangan dan kelaparan, sekarang musuhnya lebih halus, komentar negatif, FOMO, validasi online, dan ekspektasi yang kita bikin sendiri. Dan di tengah semua itu, pelajaran stoikisme justru terasa makin relevan. Karena filsafat ini bukan teori rumit, bukan juga mantra sakti. Ini adalah alat bertahan hidup. Cara untuk tetap tenang, tetap waras, dan tetap berfungsi, meski dunia kadang kacau. Nah, sebelum kita masuk ke 5 tanda bahwa kamu sebenarnya semakin rapuh secara mental, tanpa kamu sadari, coba kamu tarik nafas sebentar. Tanya ke diri sendiri, apakah hidup yang gue jalani sekarang itu beneran milik gue, atau cuma reaksi otomatis dari tekanan luar? Kalau kamu siap buat jujur, yuk kita masuk ke tanda pertama. Kamu selalu pamer kekuatan di sosmed, tapi gak pernah jujur pada diri sendiri. Ada satu hal yang banyak orang gak mau akui. Mereka tampil kuat di sosmed bukan karena mereka benar-benar kuat, tapi karena mereka takut terlihat lemah. Takut orang lain tahu bahwa di balik foto-foto keren, caption motivasi, dan update pencapaian, mereka sebenarnya lagi berantakan. Dan yang paling parah, mereka bukan cuma nipu orang lain, mereka nipu diri sendiri. Kalau kamu salah satunya, ini adalah tanda pertama bahwa mental kamu belum sekuat yang kamu kira. Mari kita lihat lebih dalam. Ketika kamu buka Instagram, kamu upload foto lagi di gym, padahal itu satu-satunya hari kamu latihan setelah seminggu rebahan sambil overthinking. Kamu posting story dengan quote tentang healing, padahal kamu sendiri gak tahu apa yang lagi kamu sembuhin. Kamu tulis caption panjang soal, gue udah move on kok. Padahal setiap malam kamu masih ngecek chat lama yang gak pernah kamu hapus. Ini bukan tentang bohong ke orang lain. Ini tentang kamu yang belum berani jujur sama diri sendiri. Dan itulah yang bikin mental kamu rapuh. Stoikisme ngajarin satu hal penting. Hidup bukan tentang pencitraan, tapi tentang penguasaan diri. Bukan tentang apa yang orang lihat, tapi apa yang kamu kendalikan di dalam diri kamu sendiri. Sekarang, kita masuk ke contoh realistis. Bayangin kamu habis gagal interview kerja. Kamu keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur, karena kamu udah berharap banget. Tapi begitu sampai parkiran, kamu langsung nyalain kamera depan. Kamu ambil angle terbaik, terus bilang, apapun yang terjadi hari ini, gue tetap bersyukur. Semua proses adalah pembelajaran. Padahal, 5 menit yang lalu, kamu hampir nangis. Atau contoh lainnya, kamu habis putus cinta, kamu hancur, kamu marah, kecewa, kosong. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu update story, akhirnya gue bisa fokus ke diri sendiri. Dan kamu tambahkan lagu galau biar dramanya lengkap. Masalahnya bukan pada update itu, masalahnya adalah kamu gak berani jujur sama diri sendiri bahwa kamu memang lagi kecewa, lagi sedih, lagi butuh waktu buat nerima semua. Kamu lebih sibuk menata pencitraan daripada menata hati. Solusi ala stoik, bukan berhenti main sosmed, bukan. Stoikisme bukan anti teknologi. Solusinya adalah latihan kejujuran batin. Ketika kamu mau posting sesuatu yang ingin terlihat kuat, tanya diri kamu dulu. Apakah gue benar-benar merasa seperti ini? Atau gue cuma pengen dianggap kuat? Kedua, biasakan mengakui perasaan kamu tanpa harus mempublikasikannya. Kamu bisa marah tanpa harus upload foto. Kamu bisa sedih tanpa harus nunjukin ke publik. Kamu bisa kecewa tanpa perlu orang lain kasih tepuk tangan. Stoikisme bilang, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang bukan milik kamu. Tahu apa yang bukan milik kamu? Penilaian orang lain. Kekuatan mental bukan terlihat dari story kamu, bukan dari caption kamu, tapi dari kemampuan kamu buat tetap tegak walaupun gak ada yang melihat. Dari keberanian kamu untuk jujur pada diri sendiri, bahkan kalau itu menyakitkan. Jadi sebelum kamu pamer kekuatan di sosmed,
pastikan kamu beneran kuat. Atau minimal, berani untuk jujur kalau kamu belum kuat. Karena justru dari kejujuran itulah awal kekuatan yang sebenarnya. Tanda kedua, kamu gampang banget kepancing emosi, tapi selalu cari kambing hitam. Kalau kamu sering banget meledak hanya karena hal-hal kecil, traffic macet, chat yang dibalas lama, komentar nyolot, atau bahkan sekadar notif yang mengganggu, itu tanda jelas bahwa mental kamu masih rapuh. Dan yang lebih parah, kamu selalu nyari alasan di luar diri kamu. Selalu menyalahkan situasi, orang lain, atau keadaan. Padahal yang bikin rapuh itu bukan dunia luar, tapi kamu yang belum bisa mengatur apa yang terjadi di dalam kepala. Ini tanda kedua, yang jarang orang sadar. Kamu gampang banget kebawa emosi tapi selalu cari kambing hitam biar terlihat bukan salahmu. Biar gue ceritain secara lebih dalam. Kamu lagi di jalan, buru-buru, dan motor di depan kamu jalannya lambat. Dalam hitungan detik, amarah kamu naik ke ubun-ubun. Kamu ngomel, kamu klakson, kamu sumpah serapah dalam hati. Dan begitu kamu akhirnya lewat, kamu bilang ke diri kamu, ya gimana nggak emosi, orang-orang kayak gitu bikin kesel. Atau kamu lagi chat sama seseorang. Udah jelas mereka belum sempet balas. Tapi setiap menit kamu cek HP, makin lama makin panas. Lalu ketika mereka akhirnya balas dengan kalimat simple, kamu langsung balas pendek dan jutek. Terserah. Ya udah, oke. Padahal kamu baru aja marah sendirian. Dan setelah semua itu, kamu masih bisa bilang, dia sih yang bikin gue marah. Tidak, bukan mereka. Orang lain mungkin memicu, tapi yang menyalakan apinya itu kamu sendiri. Stoikisme menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Kita tidak punya kuasa atas kejadian luar, tapi kita punya kuasa penuh atas cara kita bereaksi. Emosi itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Emosi itu adalah hasil penilaian kita terhadap peristiwa. Dan kalau kita tidak pernah melatih diri untuk menilai dengan tenang, maka kita akan selamanya dikuasai reaksi spontan yang menghancurkan keseharian kita. Sekarang bayangin contoh realistis lagi. Kamu punya rencana pergi nongkrong sama teman-teman. Semua udah siap, tapi tiba-tiba hujan turun deras. Kamu kesel setengah mati. Kamu bilang, ya elah, kenapa banget sih harus hujan sekarang? Seolah-olah cuaca punya dendam pribadi ke kamu. Kamu kesel, bete, dan akhirnya nggak jadi pergi. Kamu bilang, hari gue hancur gara-gara hujan. Padahal yang bikin hancur itu bukan hujannya, tapi kamu yang tidak bisa menerima hal yang memang tidak bisa kamu kontrol sejak awal. Contoh lain, kamu habis kerja seharian, capek, lapar, mau istirahat. Tapi begitu sampai rumah, adik kamu pinjem barang tanpa izin. Kamu langsung meledak. Kamu marah besar, bentak-bentak. Padahal yang hilang bukan barang penting, cuma charger. Dan setelah kamu meledak, kamu menenangkan diri sambil bilang, ya gimana? Capek, kalau orang gak ngerti ya gue marah lah. Sekali lagi, kamu sedang mencari alasan. Kamu cari kambing hitam. Kamu lupa bahwa energi buruk itu datang dari dalam, bukan dari sekitar kamu. Dan selama kamu percaya bahwa emosi kamu adalah tanggung jawab orang lain, kamu tidak akan pernah punya kendali atas hidup kamu. Sekarang kita masuk ke solusi realistis ala Stoik. Bukan teori rumit, bukan nasihat manis. 1. Latih jeda 3 detik. Setiap kali kamu mau meledak, tahan, sadar, ambil nafas. 3 detik. Biar pikiran kamu sempat mendahului mulut kamu. 3 detik itu kecil, tapi bisa menyelamatkan hubungan, pertemanan, pekerjaan, dan harga diri. 2. Ganti kalimat, dia bikin gue marah. Jadi, gue sedang bereaksi berlebihan. Kedengarannya sederhana, tapi ini mengubah posisi kamu dari korban situasi menjadi pemilik kendali. Stoikisme bilang, bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi pikiran kita tentang kejadian itu. 3. Sadari bahwa hidup akan selalu berantakan. Macet, hujan, orang telat, chat lama dibalas. Hal-hal ini normal. Mereka bukan bencana. Mereka bukan serangan pribadi. Mereka hanya kejadian biasa yang terasa besar karena kamu membesarkannya. 4. Jangan buru-buru menyalahkan. Setiap kali kamu pengen ngomel dan menyalahkan sesuatu, tanya diri kamu, yang bikin gue marah itu kejadian ini atau gue sendiri?
90% jawabannya adalah diri kamu. Ingat satu hal, orang yang kuat itu bukan orang yang tidak punya emosi. Orang yang kuat adalah orang yang tidak dikuasai emosinya. Kalau kamu masih gampang terpancing oleh hal-hal kecil, itu bukan akhir dunia. Tapi kalau kamu terus-terusan menyalahkan hal-hal kecil itu, kamu akan terus hidup dalam dunia yang terasa kacau. Padahal kekacauan itu ada di dalam kepala kamu sendiri. Tanda kedua ini mungkin keras, tapi penting. Karena selama kamu belum berhenti mencari kambing hitam, kamu tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk mengendalikan diri. Tanda 3, kamu selalu butuh validasi, tapi tidak pernah membangun nilai dari dalam diri. Ada satu kebiasaan manusia modern yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya berbahaya. Kamu selalu butuh validasi. Kamu selalu butuh pengakuan. Kamu selalu butuh orang lain bilang kamu keren, kamu kuat, kamu hebat, kamu baik, kamu sukses. Dan kalau tidak ada yang bilang, kamu merasa kosong. Ini adalah tanda ketiga bahwa mental kamu belum kuat. Kamu bergantung pada validasi eksternal untuk menentukan nilai diri kamu. Dan yang mengerikan adalah, kamu tidak sadar bahwa itu sedang terjadi. Mari kita lihat lebih dalam. Setiap kali kamu upload foto, kamu bukan sekedar ingin berbagi. Kamu ingin dilihat. Kamu ingin dihargai. Kamu menunggu like masuk, kamu cek komentar setiap beberapa menit, dan ketika tidak ada yang komen seperti yang kamu harapkan, kamu mulai bertanya-tanya dalam hati. Gue kurang apa ya? Atau, kamu posting sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri tidak terlalu peduli, tapi kamu tahu itu akan menghasilkan reaksi. Kamu tahu itu akan bikin kamu merasa alay. Dan saat reaksi itu datang, kamu merasa lega sementara, tapi tidak pernah benar-benar penuh. Karena begitulah validasi bekerja. Dia bikin kamu ketagihan, bukan tenang. Contoh realistis apa? Banyak. Bayangin kamu dapat pencapaian kecil di hidup kamu. Misalnya kamu baru bisa disiplin olahraga seminggu penuh. Alih-alih bangga karena kamu berhasil melakukan sesuatu untuk diri sendiri, hal pertama yang kamu lakukan adalah buka Instagram. Kamu ambil foto, kamu bikin story, kamu tulis caption motivasi, kamu tambahkan musik, dan kamu tunggu orang-orang bilang, "Wah, keren." Padahal yang kamu lakukan itu harusnya cukup untuk dirayakan oleh kamu, bukan oleh orang lain. Atau contoh lain, kamu habis putus hubungan. Bukan sedihnya yang kamu rasakan paling besar, tapi rasa takut kalau orang-orang tahu kamu yang ditinggalkan. Jadi kamu buru-buru posting foto baru dengan outfit paling keren, lokasi paling estetik, pose paling percaya diri. Kenapa? Bukan karena kamu baik-baik saja, tapi karena kamu ingin orang lain percaya bahwa kamu baik-baik saja. Kamu tidak sedang menyembuhkan diri, kamu sedang menutupi luka dengan sorotan palsu. Stoikisme punya pandangan penting soal ini. Nilai diri seseorang tidak datang dari tepuk tangan orang lain, tapi dari karakter yang ia bangun sendiri, dari disiplin, dari integritas, dari kemampuan menguasai diri, dari keberanian untuk jujur, dari kekuatan untuk tetap tegak meskipun tidak ada satupun yang melihat. Kalau hidup kamu digerakkan oleh validasi, berarti kamu sedang menyerahkan kendali hidup kamu kepada dunia luar. Kamu sedang berkata, nilai gue tergantung dari apa yang kalian pikirkan tentang gue. Itu bukan kekuatan, itu ketergantungan. Sekarang kita masuk ke solusi realistis ala Stoik. 1. Latih diri untuk melakukan sesuatu tanpa memberitahukan siapapun. Mulai dari hal kecil. Olahraga tanpa posting, belajar sesuatu tanpa update, menolong seseorang tanpa mengunggah. Lakukan kebaikan yang tidak diketahui siapapun. Rasakan bagaimana rasanya memiliki pencapaian yang hanya kamu ketahui sendiri. 2. Tanyakan niatmu sebelum kamu posting sesuatu. Coba jujur. Gue mau upload ini karena gue mau berbagi atau karena gue mau dilihat? Jawaban jujur itu adalah langkah pertama membangun kekuatan mental yang sebenarnya. 3. Hargai proses, bukan tepuk tangan. Stoikisme percaya bahwa hal yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang menonton. Itu karakter, itu nilai, itu diri kamu yang sebenarnya. 4. Bangun nilai dari dalam, bukan luar. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana. Membangun rutinitas kecil yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Membaca, meditasi, belajar, olahraga, atau bahkan merapikan kamar. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membangun rasa percaya diri dari tindakan nyata. 5. Sadari bahwa validasi itu tidak pernah cukup. Semua like, komentar, pujian, itu sementara. Semuanya akan hilang dalam hitungan jam atau hari. Kamu butuh fondasi yang lebih kokoh daripada itu. Karena pada akhirnya, orang yang hidup dari validasi akan terus haus.
Tapi orang yang hidup dari nilai diri sendiri akan tetap tenang meskipun tidak ada yang melihat. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan suara luar lebih keras dari suara dalam. Selama kamu masih butuh validasi untuk merasa berharga, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Tapi begitu kamu bisa menemukan nilai dari dalam diri sendiri, itulah saat kamu mulai membangun mental yang kokoh. Mental yang tidak goyah oleh komentar buruk, tidak melayang oleh pujian, dan tidak hancur oleh penolakan. Itulah tanda ketiga. Berat, iya. Tapi begitu kamu sadar dan memperbaikinya, hidup kamu akan berubah dari akar paling dalam. Tanda keempat, kamu selalu ngeluh tapi jarang gerak. Kelihatannya sibuk, tapi aslinya mentok di kepala. Ada satu pola mental yang diam-diam bikin banyak orang makin lemah tanpa mereka sadari. Mereka banyak ngeluh, tapi sedikit banget yang benar-benar dikerjain. Mereka sibuk di pikiran, bukan sibuk di tindakan. Sibuk ngerasa stres, bukan sibuk nyelesain. Stoikisme bilang, don't explain your philosophy, embody it. Artinya apa? Lo boleh punya sejuta keresahan, tapi kalau nggak ada satu tindakan kecil yang lo ambil, itu semua cuma jadi beban yang numpuk. Tanda keempat ini sering kejadian di era sekarang, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta. Semuanya serba cepat, tapi mental kita serba lambat. Ngerasa capek duluan sebelum mulai, ngerasa susah sebelum coba, ngerasa berat padahal belum angkat apa-apa. Dan parahnya, semakin sering lo ngeluh, semakin lo percaya kalau hidup lo lebih berat dari hidup orang lain. Padahal bisa jadi lo cuma kurang mulai. Stoikisme ngelihat kebiasaan mengeluh bukan sebagai kebiasaan jujur, tapi sebagai kebiasaan lari dari realitas. Karena ngeluh itu gratis dan jauh lebih mudah daripada ngambil tanggung jawab. Dan hari ini bentuk keluhan makin canggih lewat chat, story, tweet, atau obrolan tongkrongan. Tapi isinya sama, capek, buntu, stres, pusing. Tapi kalau ditanya, udah mulai apa? Jawabannya muter-muter. Ini tanda mental lo lagi rapuh, bro. Contoh situasi realistis. Lo bilang kerjaan lo berat, tapi setiap kali mau mulai, lo buka HP dulu, scroll, ngopi, rebahan, ngedelay, ngeluh lagi, tapi nggak mulai. Lo bilang pengen punya penghasilan tambahan, tapi tiap ada peluang kecil, lo bilang susah, nanti deh, belum siap, takut gagal. Lo bilang capek sama circle lo yang toksik, tapi lo tetap nongkrong sama mereka, tetap dengerin drama mereka, tetap kecampur dalam masalah yang sama setiap minggu. Lo bilang hidup lo chaos, tapi lo nggak pernah duduk 10 menit buat benerin jadwal, nyusun prioritas, atau nyatet hal-hal yang harus diberesin. Lo bilang lo banyak pikiran, tapi nggak ada satupun dari pikiran itu yang lo tulis, lo beresin, atau lo pecah jadi langkah kecil. Ngeluh bikin lo ngerasa kayak lo udah ngelakuin sesuatu, padahal realitasnya nol. Solusi stoik, ganti keluhan jadi tindakan kecil yang konsisten. Stoikisme nggak ngajarin lo jadi robot yang nggak boleh ngeluh. Stoik cuma ngajarin satu prinsip sederhana. Kalau lo masih bisa ngeluh, berarti lo masih punya energi buat mulai. Berikut latihan stoik yang bisa lo langsung cobain. 1. Tulis 3 hal yang lo ngeluhin, lalu tulis 3 aksi yang bisa lo lakuin hari ini. Contoh, keluhan, gue lelah sama kerjaan. Aksi, kerjain 20 menit tanpa HP. Keluhan, gue butuh uang tambahan. Aksi, riset satu peluang yang paling mungkin. Keluhan, gue pusing sama kamar berantakan. Aksi, rapihin 5 menit sudut kanan doang. Stoikisme fokus pada gerakan kecil, karena gerakan kecil itu yang ngancurin stagnasi. 2. Bikin aturan diri. Ngeluh 1 kali sama dengan aksi 1 kali. Setiap lo mau ngeluh, lo kasih kompensasi ke diri lo sendiri. Oke, gue ngeluh, tapi gue harus nyelesain 1 langkah kecil abis ini. Autopilot lo lama-lama berubah. Mengeluh bukan cuma jadi pelarian, tapi jadi pemicu. 3. Terapin prinsip stoik. Action cures anxiety. Kecemasan itu nggak hilang kalau lo mikir. Kecemasan hilang kalau lo bergerak, bahkan langkah sekecil apapun. Lo capek bukan karena beban hidup besar,
tapi karena lo ngangkat beban itu di kepala lo terus-terusan tanpa pernah mindahin ke dunia nyata. Intinya apa? Kalau lo banyak ngeluh tapi minim gerak, lo akan hidup dalam lingkaran setan. Lo ngerasa hidup berat, lo ngeluh, lo nggak bergerak, hidup lo makin berat. Stoikisme ngajarin lo keluar dari lingkaran itu dengan cara paling sederhana. Mulai dari yang kecil, tapi mulai hari ini. Tanda 5. Kamu sering takut dinilai orang, sampai-sampai hidupmu dikendalikan opini mereka. Ada satu ketakutan modern yang stoikisme sudah bahas jauh sebelum manusia bisa tahu pendapat orang setiap detik. Takut dinilai. Takut dinilai bikin banyak orang kehilangan arah, kehilangan keberanian, bahkan kehilangan identitasnya sendiri. Hidupnya berubah jadi panggung tanpa akhir, dan penontonnya adalah orang-orang yang bahkan gak penting. Stoikisme ngomong tegas, if you want to be free, stop living as if others are watching. Masalahnya, hari ini rasanya semua orang memang nonton. Tapi tenang, bukan berarti lo harus jadi manusia kayu yang gak peduli apapun. Yang Stoik tekankan adalah, nilai hidup lo jangan ditentukan oleh komentar, ekspektasi, atau validasi orang lain. Kalau tiap keputusan lo, tiap gerakan lo, bahkan tiap pilihan hidup lo ditentukan oleh, nanti orang ngomong apa ya? Itu tanda mental lo lagi rapuh. Dan itu tanda yang jauh lebih berbahaya daripada terlihat. Takut dinilai adalah penjara mental. Parahnya, banyak orang nyaman tinggal di sana. Mereka mengukur hidup dari apa yang orang lihat, bukan dari apa yang mereka inginkan. Bentuknya banyak dan halus banget. Lo pengen mulai bisnis, tapi takut diketawain. Lo pengen upload karya, tapi takut dibilang jelek. Lo pengen ngomong jujur, tapi takut disalahpahamin. Lo pengen jadi lebih baik, tapi takut dibilang sok suci. Semua ketakutan itu bikin lo jadi penonton di hidup lo sendiri. Contoh situasi realistis. Lo punya ide konten, udah rekam, udah edit, udah siap, tapi lo urung upload, cuma karena takut mikiran, nanti orang kira gue sok bijak gak ya? Lo mau mulai usaha kecil-kecilan, tapi lo nggak mulai karena takut teman-teman tongkrongan ngomong, jualan gini amat. Akhirnya lo tetap di titik yang sama. Lo mau ngomong enggak ke ajakan nongkrong, tapi lo tetap ikut karena takut dikira jauh, sombong, atau berubah. Padahal lo capek, butuh istirahat. Lo mau hidup sederhana, tapi lo beli barang-barang yang sebenarnya nggak lo butuhin, cuma biar terlihat ikut standar circle lo. Lo tahan pendapat lo. Di kantor, di rumah, atau di circle, lo nggak mau jujur karena takut bikin orang nggak suka. Ketakutan dinilai bikin lo hidup berdasarkan imajinasi omongan orang, padahal 80% dari mereka bahkan nggak mikirin lo. Solusi Stoik, membangun inner citadel, benteng dalam diri yang nggak bisa ditembus opini orang. Stoik nggak pernah bilang lo harus antisosial atau keras kepala. Yang Stoik ajarin adalah prioritas. Opini siapa yang benar-benar penting? Kalau semua orang punya suara, maka pada akhirnya nggak ada yang punya suara. Berikut latihan Stoik yang bisa ngebantu lo lepas dari ketakutan dinilai. 1. Latihan. Tanyakan, apakah ini di bawah kendali gue? Sebelum lo takut, sebelum lo mundur, sebelum lo batalin rencana, tanya satu hal. Apakah opini orang ada di bawah kendali gue? Jawabannya selalu, enggak. Yang bisa lo kontrol cuma niat lo, usaha lo, dan kualitas pekerjaan lo. Selebihnya, biarin dunia ngomong. 2. Hadapi takutnya secara sengaja. Voluntary discomfort. Stoik punya latihan unik. Sengaja bikin diri lo nyaman dengan ketidaknyamanan. Contoh, upload konten tanpa overthinking. Berani bilang enggak tanpa alasan panjangan. Pakai pakaian sederhana meski temen lo hedon. Mulai langkah kecil dari proyek yang lo tunda. Setiap kali lo lawan rasa takut dinilai, mental lo makin kuat. 3. Fokus ke nilai diri bukan pandangan orang. Marcus Aurelius setiap pagi bilang ke dirinya sendiri, kerja gue hari ini jujur, disiplin, rendah hati, dan berguna. Dia nggak pernah bilang, supaya disukai semua orang. Coba bikin versi lo sendiri. Hari ini gue mau belajar, hari ini gue mau lebih disiplin, hari ini gue mau lebih baik dari kemarin. Ketika lo fokus ke nilai internal, noise dari luar bakal mengecil sendiri. Intinya, kalau lo terus-terusan takut dinilai, hidup lo bakal jadi bayangan orang lain. Lo cuma ngejar ekspektasi, ngejar validasi,
dan ngejar standar yang sebenarnya lu gak pernah setujui. Stoikisme ngajarin, bebas itu bukan ketika orang berhenti ngomongin lo. Bebas itu ketika omongan mereka nggak ngaruh apa-apa ke ketenangan batin lo. Lo nggak bisa ngatur mulut orang, tapi lo bisa ngatur langkah lo.